Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis Mega Menara Emas Berjangka. Mbak Jini, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar emas hari ini, Mbak, yang harganya terus mengalami penurunan? Ya, harga emas memang untuk diperdagangkan 5 hari terakhir ini terus mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, karena market memang cenderung terfokus dengan perkembangan vaksin secara global, lalu kemudian juga beberapa rangkaian data ekonomi secara global ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi baik dari pasar Amerika maupun di pasar Eropa. Jadi ini untuk pasar emasnya ini kembali lagi terseret turun, ini baru saja dalam 2 hari terakhir ini kembali lagi diperdagangkan di bawah level 1.800 per troy ounce. Oke, kalau tahun lalu bisa berhasil mencetak rekor untuk emas ini, tampaknya akan sulit ya untuk tahun ini ya. Seperti apa prediksi Anda? Ya, kalau melihat dari pola pergerakannya, ini untuk kenaikan di harga emas nampaknya pola level tertingginya sudah terbentuk di awal Januari, itu di kisaran 1950-an. Ya. Dan untuk tren ke depannya, ini nampaknya akan cenderung tertekan turun ya, karena beberapa sentimen juga ini akan menjadi salah satu faktor utama penggerak untuk harga emas untuk kembali lagi berdagangan melemah. Ini salah satunya adalah program vaksinasi ini yang untuk pasar US diperkirakan akan mulai tersedia untuk seluruh warga US ini pada periode bulan Juli, lalu kemudian juga dari pasar Inggris sendiri sudah akan melakukan pelonggaran lockdown dalam 1 bulan terakhir ini lockdown terus diberjalankan dan terus diperpanjang. Ini nampaknya juga akan cenderung untuk menekan pergerakan harga emas sebagai pasar safe haven ya yang terus meningkat di periode tahun lalu ini karena adanya pandemi. Jadi untuk target tahun ini berapa? Di 1.900 untuk emas? Untuk target tahun ini untuk level atasnya kayaknya sudah sudah dicapai di awal tahun ini. Sementara untuk target pelemahan ini ada potensi di bawah level 1.700 per troy ounce ini dengan level strong support untuk jangka pendek. Ini ada di kisaran 1757 dengan target bawahnya itu diperkirakan di kisaran 1.680-an. Ini untuk di tahun ini. Baik, kebalikannya untuk CPO kan ini sepertinya harganya nggak mau turun ya Mbak Jini ya. Harganya, target harganya sendiri untuk tahun ini berapa untuk CPO? Untuk CPO ini cenderung diuntungkan ya, ini juga didukung dari penguatan harga minyak mentah dunia juga. Ini untuk harga CPO ini diperkirakan akan mencoba level 3.700 ringgit Malaysia per tonnya untuk pekan ini. Ini untuk beberapa sentimen lainnya juga didukung dari produksi CPO yang diperkirakan juga ketersediaannya akan mulai mengalami penurunan sebanyak 4,5% di pasar Malaysia sendiri. Jadi secara tidak langsung ini untuk pasar CPO dan beberapa komoditas yang bersifatnya konsumsi ini melihat dari proses vaksinasi yang terus berjalan dengan hasil yang cukup baik, ini nampaknya akan cenderung diuntungkan. Baik, artinya selain sentimen utama dari harga minyak dunia, itu pengaruh vaksinasi juga untuk yang mempengaruhi harga CPO untuk saat ini? Ya, betul. Karena untuk beberapa komoditas yang memang di luar dari komoditas safe haven, ini melihat adanya prospek perbaikan ekonomi ya, karena dampak dari vaksinasi yang sudah dijalankan ini diharapkan dapat mulai merangsang dari pergerakan ekonomi sendiri. Jadi tingkat konsumsi ini diharapkan juga akan mengalami peningkatan. Di sisi lain juga beberapa gangguan dari cuaca buruk ya, ini juga cenderung menguntungkan untuk beberapa komoditas. Baik, saran Anda untuk investor yang memiliki all-in seperti apa, Mbak Jini? Ya, untuk pasar online untuk sesi perdagangan hari ini juga diperkirakan masih akan mencoba level penguatan ya. Ini juga ditopang dari beberapa harga komoditas yang memang mengalami penguatan dalam 1 minggu terakhir. Untuk pasar online sendiri, untuk levelnya untuk hari ini diperkirakan akan mencoba bertahan di atas 11.900 sampai kisaran 12.050. Baik, kopi juga termasuk komoditas yang kuat ya, yang ramai ditransaksikan. Bagaimana dengan harga untuk komoditas kopi? Ya, untuk komoditas kopi ini juga sama ya, jadi diperkirakan masih akan mencoba penguatan di pasar kopi Arabica. Ini diperkirakan akan mencoba level di kisaran 67.500 sampai dengan 68.200 untuk bulan ini. Dan sementara untuk pasar kopi Robusta ini diperkirakan akan mencoba level 19.680 sampai dengan 19.800. Untuk faktor utamanya memang dari sisi produksi yang mengalami penurunan dari pasar kopi terbesar sendiri di pasar Vietnam. Ini untuk produksinya
dunia diperkirakan akan mengalami penurunan untuk tahun ini sekitar 10-15%. Jadi saya rasa itu cukup akan mampu mendukung untuk penguatan di pasar kopi. Coklat apakah juga termasuk yang kuat juga untuk komoditas selain kopi? Karena kan kalau kita baca kemarin kita memang tidak mengenal tradisi Valentine seperti di Eropa, tapi konsumsi coklat kita kan sangat sedikit ya di Indonesia. Bagaimana dengan harga komoditas coklat? Ya, untuk pasar komoditas coklat juga ini nampaknya akan cenderung diuntungkan ya, walaupun memang kita juga tidak mengenal tradisi Valentine, tapi secara global ini juga sentimen-sentimen kenaikan produksi demand dari kopi secara global ini juga turut mendukung untuk penguatan di harga coklat untuk di pasar nasional sendiri. Baik, artinya coklat masih bagus ya, masih ramai juga. Mbak Jini, terakhir review perdagangan untuk komoditas di awal 2021 ini seperti apa? Ya, untuk di awal 2021 memang untuk pasar komoditas ini rata-rata cenderung positif ya, kecuali untuk komoditas yang sifatnya safe haven seperti emas, karena kita tahu untuk pasar emas ini sebelumnya sudah cukup diuntungkan dari masa-masa awal pandemi, dan sekarang setelah memasuki fase vaksinasi dan diperkirakan juga akan terus berlanjut sampai dengan nanti periode bulan Juli untuk vaksinasi di pasar US, ini juga nampaknya akan cenderung menekan untuk pergerakan di pasar emasnya. Sementara untuk pasar komoditas yang sifatnya konsumsi, karena melihat vaksinasi yang sudah berjalan, ini juga diharapkan dapat merangsang kembali lagi pertumbuhan ekonomi secara global. Jadi ini cenderung menguntungkan untuk pasar komoditas di luar dari pasar komoditas safe haven. Baik, Mbak Jini, terima kasih atas informasi Anda bersama kami pagi ini. Pemirsa, demikian tadi analis dari Mega Menara Emas Berjangka, Jini.